berbangga dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya dirangkanku, katakan dirangkanku, jangan dirangkanku, oh jangan dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku, oh jangan dirangkanku, oh jangan dirangkanku, ku bersuka sebabnya katakan dia dirangkanku, jangan dirangkanku, oh jangan dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku, oh jangan dirangkanku, oh jangan dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku, ku bersuka sebabnya dirangkanku. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita mengucap syukur pada saat pagi siang hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama di dalam Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kampung Nanas, datang beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa masuk kita sambil kita mau mengangkat lagu pujian kita, Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Kita percaya hadirat Tuhan melingkupi setiap hati kita pada saat hari ini. Bagi orang yang percaya datang kepadanya. Mari katakan dengan sungguh, kasih dari surga, Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengakhiri membuat kembali. katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Katakan Kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari mengalir, kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari mari kita tundukkan kepala kita katakan bersama-sama, berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersuka cita kembali pada saat hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Kita percaya hanya satu nama. Nama Yesus. Haleluya. Kita bersorak-sorai pada saat hari ini kembali mengangkat pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Kita akan menyerahkan serangkaian ibadah kita ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami akan mengundang Ina Pendeta menurun untuk memimpin kita di dalam doa. Kita akan mengangkat lagu pujian kita dari bangsa Batak. Totong saidi rana piho doa Tuhan. Mana tu dia bilang. Kita percaya hanya Tuhan yang kita cari di dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesesakan hati, kita mencari Tuhan. Hanya Dia yang kita percaya. Haleluya. Mari katakan, Totong sadiran aku, Allah. Totong sadiran aku, Allah.
Hari ini kami boleh ada di bait. Ketika engkau percayakan kami ada ikut mengabdi bagi kami boleh bersyukur atas percaya kepada hari ini yang mulai ibadah ini. Mengajikan kami mengundang kebenaran kuasa roh Allah akan turun hadir bersama dengan kami. Roh Tuhan memimpin ibadah ini. Roh Kudus berjalan segala sudut ruangan ini. Kuasa Tuhan akan mengambil alih. Makin berkaryalah Roh Kudus. Penuhi tempat ini. Terlebih hati kami kau penuhi dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan hati yang bersih itulah yang kami persembahkan pada hari ini. Hati yang penuh dan melimpah dengan pengucapan syukur. Itulah yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Lewat pengucapan syukur, maka Tuhan perkenanan-Mu akan dinyatakan lewat ibadah kami yang kecil ini. Tuhan yang akan beracara awal sampai terakhir Tuhan ibadah kami. Roh-Mu yang hidup akan menaungi kami Tuhan, melingkupi Kudus akan bekerja. Suasana surga akan terjadi di tempat ini. Kuasai dengan damai dan sukacita. Apa di dalam surga di mana umat-Mu dan Tuhan Yesus Kristus kami melihat apa oh Tuhan, melalui masa hidup Tuhan. Kau ayah Tuhan. Jamaah tangan munau kami lumuri Tuhan karena kasih Tuhan. Doa hatang nasabdo. Ay mo lumayin ni mo man po Tuhan mo po hamdo tak kasihan. Somoni huwasok na Diyos. Somoni dori sa Diyos Tuhan. Maruwaso Tuhan karedo. Tuhan yang kanak doon. Kang dinonggan ng pinilik Tuhan ito katongan ni Juliamon. Unang libasok buhotan lang Tuhan. Unang libasok buhotan mo ng kusara siya Diyos Tuhan. Tuhan Yesus Kristus si Pagwahani. Ayaw na siniro ako na upang sahot namin Tuhan. Nag-isa dari pe Tuhan. Toro po ang kaya na kumiyamon na rin. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. anak-anak Tuhan Haleluya Yesus ya Tuhan. mengambil bagian dalam Tuhan, nag-isa dari pe ramang nawadya. Nyomah ka manawi Tuhan. Nakatayan ko na nilayani dito katongan ni Juliamon. Lumod nga nakapagdaman ko Tuhan. Leang ko las pirohan na siya ko Leang ko asa dito di pagbadiami Tuhan. Magtitingwalo niya mengambil bagian dalam pelayanan. Sa Dr. Margo, dalam berbisik Tuhan. Ramang ente pusi-pusi yang Perlengkapi semua Tuhan. Tuhan Yesus Kristus si ada Tuhan. pun yang kami Ya, tampilkan haleluya Bapak. Ya semata-mata hanya untuk Tuhan, memuliakan nama Yesus Soalnya dia nak baru Tuhan. dalam pujian, Dia nak kehormatan dan Tuhan. pengabdian. Betul sineron. Sebelumnya kami kembalikan kepada Allah yang Buka hidup. suara dari kasih anak kaya anak kemenangan Tuhan. Leang bawa huasa dito di portadia di nabi kita sa boluna. Asa tokong margo bersama meteo lete puji-puji na nagsip ng Senado. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang bisa dari Tuhan nabadia.
Yo Tuhan namin ako sa mo, si Tuhan namin Tuhan. Na mangunuhan na high-tech, siya bisa dari Tuhan. Pagbubuhos doktong na po sa mo Tuhan. Pabora mo pagite huwaso ni ako bakit ito di ko pwedeng nga Tuhan. Asa doktong magbo Tuhan tela marlasirohan ako sa mo. Lamang uluhan at may puji-puji na nagsiyadehon namin sa dariyon. Tuhan Jesus Kristus si Baliaan. Maulihan ka tayo Tuhan di sinirin dan di basang kolong niruhan namin. Naapasari-sari kami Tuhan. Tuhan Jesus Kristus si Baliaan. O Tuhan ang bisa dari yung pedamang na bagya. Nyo tulungon na naman namin pagkita namin o Tuhan. Di na orong kaya namin na po sa mga. Di na orong kaya Tuhan na Tuhan. Pasok-pasok kaya namin na po sa mga Tuhan. Di na orong kaya namin o Tuhan. Marmenehan sa katang nabagya na Tuhan. Amorak na Tuhan. Pagkita ko na buhaso na siya ko yan na Tuhan. Asa marbaho Tuhan jangan berlasirohan na po sa mga. Lao mga darajarihan Tuhan marinis yan kapag nabagya yan na Tuhan. O Tuhan, nagkataon na putan niyo kami betul Tuhan. Tok parade ruhan namin pagniangan ni hatami. Suatu dalalopok kami tunggu namin. Asa hatami niya diham ko at cincata di pagdalanan namin na masay maulong. Ayun mo Tuhan, nagtakas Tuhan mo sa hatami namin yan. Maul namin namin maulong. Ay gudang ko manusak ko namin di pagdalanan na Tuhan. Olah toro na ko mga kuliro kanan. Olah toro na ko mga kaliyang ko niya. Waso niya ko bakit di berbari ni panitina. Ngaro na itu kan. Asa kung magwa itu aja la marlasi ala pa itu ki. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Datang lain kau Tuhan. Engkau yang masuk menolong Tuhan. Berkuasa Engkau di dalam kerja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Oh Yesus baik sekali. Oh Yesus baik. Nari having this thing for Yesus baik. Please, mine not is big dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Usero puaso di ababa kita di porperia mi mami tinggal nanti. Asa marco kami dalam berlastiro Tuhan. Unang kami mau di perjalanan kami nama saya mau. Tuhan Yesus Kristus si Tuhan ya Tuhanku Bapa. Jadi wine ini sudah kan suri Palestine. Mine ini second sleep ini rezeki Yesus mine. Engkau melihat penderitaan hidup kami di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau terus selamat terus menolong bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, kami sadari yang beramal kepada dan kebaktian kami apa Tuhan tu tengah merupakan saat kami. Pimpin mau Tuhan, mulai siang nama muka. Dari tengah saat kita berhubungan dengan Tuhan. Ubang hidup sudah dibawa semua Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mau lihat Mario Tuhan, sama Mario Setio, nama Mario di Saleh di Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengundang pujian dari pemuda-pemudi pada saat hari ini sambil kita mengangkat lagu pujian kita. Oh saudaraku, dengarlah sangkakala. Haleluya.
Meski berat bebanku, meski bersama-samaku, apapun tantangan aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Tuhan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumberku, aku percaya semua indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Meski berat bebanku, meski bersama-samaku, apapun tantangan aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Tuhan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumberku, aku percaya semua
Tuhan, kita doakan setiap pemuda-pemudi agar tetap bersuka dalam Tuhan dan menyatukan hati bersama. Kita akan memberikan yang terbaik pada saat hari ini. Kita akan membalikan setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat lagu pujian kita tidak dengan tangan yang hampa, datang ke hadirat. Sambil kita memberikan yang terbaik, persembahan yang pertama dan yang kedua. Puji Tuhan, tibalah saatnya kita mempersiapkan pimpin rohani kita pada saat hari ini. Mempersiapkan hatimu untuk datang merendahkan hati ke hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Simon Usong. Kita percaya ketika firman Tuhan ini yang menguatkan hati kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sampai kita akan memberikan persembahan pembangunan bagi gereja ini. Kita akan mengangkat lagu penyembahan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Setelah memberikan persembahan, kita akan bangkit berdiri di tempat kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Jiwa
Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan Yesus. Kami kembali ada di bait suci-Mu. Semua bukan karena kebetulan, tapi karena Engkau menginginkan hidup kami sebagai umat tebusan darah masuk dalam penyembahan, dan Engkau mengharapkan penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hari ini sedang kami kerjakan Tuhan melalui persekutuan. Maka sempurnakanlah persekutuan ini ketika firman-Mu berbicara dan melawat hati kami. Setiap bencana yang sudah kami bawa ke bait suci-Mu, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, dengan hampa dan kosong. Tetapi firman Allah akan mengisi, bahkan memberi kepuasan bagi kami, sehingga kami peroleh kekuatan dan tenaga yang baru, semangat dan sukacita yang baru, menjalani setiap kehidupan kami yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu, urapilah firman, dan urapilah kami sekalian. Di dalam nama Yesus, kami sambut, kami terima firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, mengambil sedikit waktu untuk ruang kesaksian, di mana hari Selasa ini kami akan pergi menghadiri atau mengikuti sinode besar Gereja Pentakosta Indonesia yang ke-78 kalau saya nggak salah, tepatnya yang akan berlangsung di Pematang Siantar pada tanggal 3, 4, dan 5 Juli 2026. Jadi hari Selasa kami akan berangkat menuju Dumai, dari Dumai akan menuju Pematang Siantar, dan demikian nanti akan kembali lagi ke Pulau Batam, bertemu dengan jemaat Tuhan di pelayanan di tempat ini. Doakan kami supaya tangan Tuhan menyertai, mengantar kami dalam perjalanan selamat. Hari Rabu semalam dalam ibadah keluarga, saya sudah katakan kepada Bapak Sidwo kita Sitanggang supaya pelayanan boleh tetap berjalan di tempat ini. Si Pata secara pribadi lolos dorong aku, baik lima keadaan. Tina mungkin tiap tahun kan lawi Pak. Sudah pesankan kepada Bapak Sidwo kita Pinem juga semalam, tetaplah berjalan ibadah. Para singer, hamba Tuhan, tetaplah beribadah di tempat ini. Berapapun yang hadir, tetaplah bersekutu kepada Tuhan. Kami percayakan untuk memimpin pelayanan ini kepada Bapak Sidwo kita Pinem. Pimpin kamu Mama, mengunjungi kamu melayani. Jangan menjadi kendor ya, atau menjadi tawar hati, tapi tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kemudian mungkin sedikit kesaksian supaya kita nanti bersatu dalam doa bahwa
kami supaya Tuhan menyertai perjalanan. Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-7 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3 ayat. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Puji Tuhan. Perkataan firman Tuhan hari ini berbicara tentang firman yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa ditoleransi, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh kekuatan apapun juga. Sekali firman Tuhan katakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Tidak ada kata mudah-mudahan di dalamnya atau kemungkinan, tetapi yang kita temukan bahasa pasti. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak persoalan sudah berapa banyak biaya yang digelontorkan untuk membesarkan pohon itu. Tidak persoalan berapa banyak tenaga dan pengorbanan untuk mengurus merawat pohon itu. Yesus tidak ambil pusing dengan urusan itu. Yesus tidak mentolerir dan tidak akan menaruh belas kasihan. Sudah begitu banyak biaya yang terbuang. Sudah begitu banyak waktu yang habis, energi yang tersita demi membesarkan pohon itu. Tetapi ketika dia tidak sampai kepada sesuatu yang diharapkan oleh Allah, maka semua berujung kepada kesia-siaan. Firman Tuhan katakan, pohon itu akan mengalami nasib, yaitu ditebang. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab itu berbicara buah menjadi sesuatu yang atensi bagi siapa saja yang menaruh iman percaya kepada Yesus. Berbicara buah menjadi sesuatu harga mati bagi kita yang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Kita harus sampai kepada puncak, yaitu puncak dari setiap tanaman, pohon-pohonan apapun jenisnya harus menghasilkan buah. Mungkin orang yang akan berkata, ya kan walaupun buahnya tidak ada, tetapi daun-daun, ranting-ranting yang lebat berfungsi menjadi penyejuk, tempat berteduh. Tetapi Allah tidak mau ambil pusing dengan itu. Molo semar parpue do, adong dope gunana. Kalau secara duniawi, secara akal logika manusia, mungkin itu bisa-bisa saja betul. Tetapi Allah menginginkan setiap orang percaya
harus sampai menghasilkan buah. Dan buah itulah yang akan dilihat oleh Allah sebagai pemilik daripada kebun atau pohon itu. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita berpikir segala usaha, segala kerajinan kita, kepengikutan kita akan berakhir kepada kesia-siaan? Seluruh keterlibatan diri kita yang kita libatkan dalam lingkaran pekerjaan pelayanan Tuhan rupanya menjadi kesia-siaan. Allah tidak tertarik melihat bagaimana casing hidup kita. Allah tidak tertarik melihat bagaimana rimbunnya dahan, ranting, bahkan daun daripada pohon itu. Allah tidak merasa silau, Allah tidak merasa empati melihat bagaimana pertumbuhanmu yang tinggi, bagaimana rupamu yang menawan, tanpa engkau menghasilkan buah. Firman Tuhan katakan, engkau akan ditebang. Bahkan di ayat lain firman Tuhan katakan, kapak sudah tersedia dan akan menebang sampai kepada akar-akarnya. Jadi satu urat-uratna ikon putusan ni kapakido molo sobar parbuwe. Tuhan tidak mau meninggalkan sedikit atau secercah berkas-berkas. Setelah ditebang tidak selesai sampai di situ, tapi firman Tuhan katakan akan dibuang ke dalam api. Dimakan api menjadi halus, menjadi debu, dan tidak berberkas lagi, saudara. Sebab itu berbicara tentang buah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Matius pasal 3 ayat 10 dikatakan ditebang sampai kepada akarnya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ada kata pasti juga di dalamnya. Ditebang sampai kepada akar-akarnya. Nah saudara, kira-kira pertanyaannya, kenapa harus ditebang, Pak? Karena pohon yang tidak berbuah, tetapi masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka pohon itu akan mengambil nutrisi, air mineral, garam dan unsur hara yang ada di tanah. Sehingga lebih bagus dia diputus. Diputus koneksinya supaya dia tidak lagi mengambil seluruh unsur hara, garam dan air sebagai mineral, sebagai kebutuhan daripada pohon itu. Tidak ada guna. Jadi konmar parbuwe kita. Lalu yang kedua, kenapa harus diputus? Kenapa harus ditebang? Karena itulah hak prerogatif atau kedaulatan Allah. Jadi kita tidak bisa bernegosiasi kepada Allah dalam hal ini. Di ayat lain dikatakan firman Tuhan
bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tumangot dong masuak kita, tumangot dong naik botak pita, alay perperdue daripada utuh kita tertempel pada pokok itu. Sempurna hidup kita secara fisik, sempurna hidup kita dengan apa yang tampak di luar secara lahiriah, tetapi secara rohania engkau tidak menghasilkan buah. Maka Allah berkata lewat firman-Nya, Allah lebih mengapresiasi bulu yang sudah hampir terputus, tapi Allah tidak mau patahkan itu, tetapi Allah akan patahkan hidupmu ketika engkau tidak menghasilkan buah. Tumangon do hape nang terseok-seoki jolma nang marhapur sioni terseok-seok pehita tung sonok pehita mandalani permuluatan alai perbuah itu Tuhan itu jauh lebih indah dan itu diperhitungkan oleh Allah. Pernahkah kita berpikir sejauh itu? Tumangon do hape sonani daripada seolah-olah sempurna kita, seolah-olah uli leket kita, seolah-olah rohani kita dibereng jolma, soinama, sumat tutu perdalana, sumat tutu parentena, sumat tutu cara penyambutannya, alai dan marparbue. Yesus katakan dalam firman-Nya, aku akan tebang itu dan masukkan ke dalam api. Mago do hape sokonda sempurna hitanya rubi Tuhan. Kurang baga, kurang mudi pakiata. Ala na sosiadonga kita. Alai adong parbue di Tuhan, parbue di todi di hita, paragi dadengga. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan. Allah masih menginginkan hidup kita untuk lebih lama lagi eksis melayani Tuhan, lebih lama lagi eksis mengikut Tuhan. Jangan heran ketika ada banyak pelayan yang mungkin awal-awalnya wow luar biasa, lompat-lompat, menari-nari, tetapi di tengah perjalanan hilang dari peredaran, dakai dabi. Nah, banyak gereja yang tadinya ramai ternyata bisa tutup. Kalau saya tidak salah di Pekanbaru satu Pak ya. Karya Agung apa? Karya Indah. Gereja yang sudah besar. Aina udah dihitai. Memprihatinkan udah dihitai. Kebetulan GPI. Gedung yang sudah permanen. Kalau di zamannya itu sudah masuk hitungan itu. Senari betul berbelga gitu. Alam ada mungkin kepengen nagelek lu bui berbelga. Cara lu hawa pagelek lu di gereja apa belga. Lahan sudah resmi. Dia tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Alai somono pehita torop sopiga 15 tahun lebih pelayanan ini bersama. Tertati-tati pehita sama bulu dan terkulai. Alai alam perbuah ini todi di hita. Sehingga kita tetap semangat melayani Tuhan. Datang hambatan rintangan. Datang badai persoalan. Engkau tetap eksis melayani Tuhan. Dan itu diperhitungkan oleh Allah. Sehingga buah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hidup kita. Kalau saya melihat jumlah, kalau saya melihat banyaknya atau kuantitas jemaat, dan mungkin mampu semua nomor jamita.
Angko kalau kamu dulu jamitai angko mamerek jumlah. Buat 3 orang pun yang hadir di sini, maka saya akan lakukan pelayanan saya sebagaimana mesti. Saya tidak akan kurangi kadar pelayanan saya. Tapi apa yang akan saya persembahkan kepada Tuhan, tetap saya persembahkan sebagaimana semestinya. Saudara kasih dan nama Tuhan Yesus Kristus, puasa dan marparue, pertanyaan besarnya, karena kita tidak melekat kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, dikatakan firman Tuhan, mendekatlah kepadaku, supaya aku di dalam engkau dan engkau dalam aku. Tolong dimunculkan dalam Yohanes pasal yang ke-15, tentang pokok anggur yang benar. 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Salah satu kunci supaya kita berbuah harus tinggal di dalam Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka seluruh aturan, seluruh tata tertib, seluruh rambu-rambu kita harus taati. Kalau ada keluarga saya datang dari kampung halaman, tinggal di rumah saya, maka dia harus mengikuti peraturan rumah saya. Danggo lomo-lomona, ala jabu-jabu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita tidak bisa lagi suka-suka kita, tetapi sebaliknya menjadi suka-sukanya Tuhan. Soal edit. Harus tinggal di dalam Tuhan. Jangan engkau keluar dari lingkaran Allah. Karena ketika kita ada dalam lingkaran Tuhan, maka terjaminlah makanan dan minuman rohani kita. Molodong kodokku tinggal di jamuku, tungna indomie tolor pe salaman lisa dok, terjamin tanggung jawabku mai. Tungna ikan nasi pe alai tanggung jawabku mai. Iko mangan ibana, iko bangun ibana. Sehingga kalau dia sudah makan kebutuhannya dipenuhi, itulah yang akan merangsang dia, menstimulus rohaninya supaya dia berbuah. Jadi kita harus tinggal di dalam Allah. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kamu akan kering dan akan mati dan ditebas. Jadi jangan bolong-bolong. Jangan 1 hari tinggal 2 hari di luar. Tinggal di dalam Allah, berbicara tentang bagaimana kita tinggal dalam persekutuannya, tinggal di dalam ajarannya, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam seluruh ketentuan dan ketetapan Allah. Maka dibentuklah kita di sana, diproseslah kita di sana, ditopang kita di sana. Tudos songo Tuhan Yesus.
Kalau jemaat tinggal di dalam Pentakosta, tinggal di dalam penggembalaan GPI, diproseslah, dibentuklah sesuai dengan ala GPI, sesuai dengan warna GPI, sesuai dengan ciri dan karakteristik GPI. So dia roh bawa ibadah marsaru, gaya GPI. Bagaimana datang ibadah jalan pandita, jalan situang, mulai ibadah jalan pandita muse, jalan situang, jalan sude, jemaat-jemaat terkasih. Itulah budaya GPI. Dan asal menjalani. Allah do dinaso pada agamamu. Belum sahibmu muda siang gereja. Alai kadang gaib Tuhan. Namun menjalak pandita. Mungkin itu Allah sekte yang lain. Ada pola kita masuk lebih jauh, lebih dalam kepada mengurusi rumah tangga yang lain. Itu sebagian contoh. Alai gurak lope, so dia hitam Pentakosta. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara berkat jasmani. Saya katakan hari Minggu kemarin, Bapak Pendeta kita, Dr. Atariga, dalam pelayanan di GPI Bengkok Langit mengatakan sebenarnya itu bukan berkat. Kalaupun itu dikategorikan berkat, maka itu akan menduduki posisi terkecil. Ini nama berkat longgeng. Kalau mau harta, hepeng, kedudukan, pangkat, jabatan, nama baik dan sebagainya, itu hanyalah paket. Saya katakan hari Minggu kemarin bukan paket yang diantar kurir. Paket yang berbicara tentang otomatis. Ketika kita mendapat berkat keselamatan itu, maka dengan sendirinya itu akan ada kepada kita. Yang tanpa kita minta, itu akan diberikan. Seperti apa yang diminta oleh Raja Salomo, daknya dijauh lebar hamurahum. Bisuk dari jauh lebar. Hikmat dan bijaksana yang dia minta. Dia tidak pernah meminta kekayaan. Kemungkinan besar terbesit dalam pikirannya pun, dalam hati kecilnya pun, dakau rohana, susi. Bukan terlalu sungkan meminta kepada Allah. Kalau mungkin ada orang menakuti mungkin apa sih kamu si Salomo macalo kamu. Taksiran baik. Anak sudah ibadah pe hamor pe nang mora di bana. Siapa mau abu sidah. Fokus di bana macam bisu siatu. Fokus dan konsentrasinya hanya untuk meminta hikmat, bijaksana, ayat gampang odang namanya maino. Memimpin bangsa yang besar. Bangsa najugul yang tegar tengkuk, yang susah diatur. Kemungkinan besar dia sudah mempelajari buku-buku sejarah. Sebelum sampai bangsa itu dalam kepemimpinannya, dia sudah mempelajari sejarah orang Israel bagaimana dalam kepemimpinan Musa. Sehingga hal itulah yang membuat dia harus meminta hikmat daripada Allah. Ada kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi berbuah itu menjadi sesuatu harga yang penting. Yang kedua, kenapa tidak berbuah? Yang pertama tadi, karena tidak tinggal di dalam Allah. Yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan
Dalam Yohanes 17 ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar. Karena manusia itu tidak menaruh pengharapan kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalimat terakhir yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bagaimana supaya dia tidak berhenti menghasilkan buah? Ayat yang ke-7, harus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jadi harus kita andalkan Tuhan. Dan pengharapan kita harus kepada Allah. Maka tidak berhenti menghasilkan buah. Jangan sedikit-sedikit kita andalkan koneksi kita dengan keluarga. Sedikit-sedikit kita andalkan hubungan kita dengan pejabat. Sehebat apapun keluarga kita, sehebat apapun hubungan kita dengan pejabat-pejabat yang tinggi, tetap Allah melebihi dari segalanya. Janji Tuhan, kalau kita mau menghasilkan buah yang tidak pernah berhenti, maka andalkanlah Tuhan dan taruhlah harapanmu kepada-Nya. Jadi tak saya tinggal, dong tinggal kita, ikut berpengharapan dong kita jalan ke andalun Tuhan. Saya pernah memiliki keluarga, seorang anak. Anakku mah dokon alani anaknya abang. Abang siap tumbuh di bapak tua. Mengarah rumah tua tamu. Apa skill tidak ada. Jika di kamu buat HP tahu baku dia ini. Betul hari itu bisa buat mai bantu bengkel. Saat itu kita masih punya bengkel pengecatan mobil. Untuk las, ketuk, repair, poles, bodi dan sebagainya. Kerjasama dengan orang Cina. Ada bengkel kan. Jadi alat-alat punya kita. Bahkan gedung ruko tempat workshop atau tempat bengkel itu juga punya kita. Si mau pakai dan talent tapi sudah talent kasut, talent batal. Ada kamar di si mau tinggal, si mau mana, si mau di marongkos baik si tinggal di si dokar itu. Nak tadi dah parohau. Udah berjalan. Tak kurang deh. Ala-alana ipat wori mau nasi bungkus, ipat wori minuman kaleng. Dia tinggal di situ, tetapi tidak percaya kepada pemilik tempat itu. Bahkan sudah tidak percaya. Bagaimana kita lagi membahas tentang dia berharap, dia tentang mengandalkan? Tidak akan mungkin, sudah. Singkat cerita, orang Cina itu kabur secara tiba-tiba, karena terlilit utang.
Ada terlalu banyak utang kamu. Lalu dia di situ. Tadi dia ibadah. Mereka beritahu. Pasar dohoto. Kenapa kau ikut kamu? Dia hanya tertunduk, terdiri. Kan hidup kau punara dong. Usaha dong. Tidak masalah. Susah kamu dibilang. Tiba itu dari, tiba itu, tiba kapal. Artinya saudara, bagaimana kita tinggal pun belum menjadi satu kepastian. Orang yang sudah tinggal di dalam Allah tidak bisa berontak. Karena Lucifer pun tinggal di dalam lingkaran sorga. Dia masih bisa mengadakan pemberontakan. Hati yang ambisius. Dan saya HP Holland 3. Malaikat Tuhan pun di sorga juga masih mengalami kejatuhan. Tahu dong, Juli? Oh, iya kan? Tempat tinggalnya sudah di surga. Statusnya sudah malaikat. Pun masih jadi di dalam dosa. Jadi yang kedua, setelah kita tinggal di dalam Allah, maka kita harus mengandalkan Dia dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Bisa saja ada orang menawarkan, ada oknum, ada pribadi yang menawarkan. Enggak. Kalau lewat aku lebih cepat, lebih gampang. Engkau kaya lebih gampang. Sukses lebih gampang. Sehingga hanya wujudmu saja yang tinggal di situ. Hatimu, pikiranmu sudah tidak lagi ada bersama. Saya rasa kedua alasan ini harus kita lakukan. Tinggal kita di rumah. Tinggal yang dimaksud bukan menginap. Kalau ada keluarga kita datang ke rumah kita, datang satu hari, besoknya tidak datang, lomo-lomona, mungkin dengan spontan kita berkata hera hotel di Bekoje Pramempang, karena hera rumah singgah. Tinggal yang dimaksud bukan sekedar singgah, bukan sekedar berkunjung, bukan sekedar bagaimana kalau kita bisa suka kita mau di situ tinggal, ketika kita sukanya mau keluar sesuka-suka kita. Kalau yang ibadah, kalau yang melayani, mau daun, that's sorry. Konsistenlah. Kenapa harus berbuah? Karena berbuah rupa-rupanya sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, sebelum Hawa jatuh ke dalam dosa, Yesus sudah berpesan, Allah sudah berpesan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, tolong ditampilkan. Kejadian pertama ayat yang ke-28, lalu berfirmanlah Allah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya apa? Mulai dokon maranak cucu mahamu bertambah banyak, artinya berbuahlah. Jangan engkau menjadi pasangan yang mandul.
Kalau secara daging, alias secara pengertian rohani, bumi bertambah banyak. Pesan ini sudah dilakukan oleh Allah, sudah diperkatakan oleh Allah kepada manusia yang pertama. Sebelum mereka melanggar perintah, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, sebelum mereka dibuang keluar dari Taman Eden dan mendapat hukuman. Ini bukan pesan karena hukuman, tetapi ini pesan Allah yang sudah dirancang Allah, yang sudah diprakarsai oleh Allah supaya manusia itu berbuah. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Tidak dibahas di sini tentang kekayaan. Kan hidup ke sana. Walau dia ada Batak, walau dok sadar rumah tangga, mati maamatai, dan margelek, margel. Biasanya, ikaw ulah dong ingat tay, dumating. Saya pernah melihat di media sosial, boy itu langsung siap kuburan ibu parburu, buruk. Bisa saja mungkin pulang dulu ke rumah, karena mungkin ada barang-barang yang akan diambil. Lalu berangkatlah dibawa lagi kampung halaman. Oh, saya soal ini. Gimana hubungan itu? Mau salah tiba-tiba dibenarkan. Dah dong HP harga aku semar perbuat matanggai narwak. So di dalam pertunjukan aku semar perbuat do hita na pertuhano. Dah dong HP harga na di hita. Ya. Inilah rupanya mungkin yang mungkin diadopsi oleh budaya atau adat istiadat orang Batak. Dia tidak tahu kalau di Karo, bagaimana di Karo? Begitu kan? Kalau ada satu rumah tangga, tiba-tiba si suami langsung meninggal, tak karena sakit, tak karena apa. Lalu belum sempat punya anak. Apa si perempuan itu dikembalikan? Kembali. Artinya tidak akan ada lagi silsilah. Tak ada beda mengulumi tarumbon. Tidak akan ada lagi hubungannya. Ya udah, itulah itu selesainya. Ternyata buah itu sangat perlu. Pas morai nape, ya udah begitu. Bagus dong rumah tangga bos, ada yang dong geleng. Apalagi lengkap anak dokter. Itu masih jauh lebih berharga. Pada keluarga itu tidak memiliki buah keturunan. Kalaupun mungkin semua punya profesi, semua punya kerjaan yang lumayan atau lumayan bagus. Di awal pun Allah sudah memberikan target itu bagi manusia. Sadar atau tidak sadar manusia, dengan pesan yang disampaikan Allah kepada Adam dan Hawa, supaya kita berbuah dan berbuah banyak. Ido silas miroha. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa makna daripada berbuah yang sesungguhnya yang dimaksud oleh firman Tuhan? Kalau saya andai katakan dulu pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Tapi maju contoh tanggap maju pohon anggur. Pernah makan buah anggur? Ya rasa semua pernah. Apa yang ada dalam buah? Sedikitnya ada 3 komponen atau ada 3 bagian besar. Yang pertama kulit,
Yang kedua daging buah. Dan yang ketiga adalah biji. Saya tidak masuk kepada kulit dan daging. Yang jelas manusia akan mengharapkan daging buah. Karena itulah yang akan dinikmati, bermanfaat. Tapi saya mau masuk kepada biji. Karena kami undang-undang tabu memang tabu bukan alang. Tapi terkadang orang mengesampingkan arti atau makna daripada biji. Ketika pokok itu berbuah, maka sama artinya pokok itu menghasilkan biji yang terkandung dibungkus di dalam buah. Nah, ketika biji itu disemaikan di tanah, maka biji itu akan menghasilkan pohon lagi. Diawali dengan tunas, bertumbuh, semakin besar dan terus besar, dan menghasilkan pohon. Masalah dia nanti berbuah atau tidak, itu masalah belakangan. Satu hal yang pasti, ketika pohon yang pertama sudah berbuah, maka dengan otomatis pohon itu mengandung, buah itu mengandung biji, dan biji itu bisa lagi tumbuh menjadi pohon kecil, pohon sedang, dan pohon besar. Artinya apa? Ketika saudara sudah berbuah, dengan kata lain saudara menghasilkan murid, dan murid itu juga nanti akan bisa berbuah, akan menghasilkan murid lagi kalau dia bisa berbuah. Tapi paling tidak dari satu generasi yang kita wariskan ketika kita sudah berbuah, artinya kita sedang menghasilkan murid. Karena dalam amanat agung dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya itu saudara, itu yang dimaksud. Hubungannya dengan kitab Kejadian pertama ayat 28 tadi, beranak cucu dan bertambah banyak. Bertambah banyak. Bukan hanya buahnya yang bertambah banyak, tetapi pohonnya pun bertambah banyak. Pribadinya pun bertambah banyak. Jiwa-jiwanya pun bertambah banyak. Orang yang mau melayani pun bertambah banyak. Karena ada buah, dan di dalam buah itu ada biji, dan biji itu bisa menghasilkan pohon dan bisa juga berbuah. Berarti saya mulai naik mau maksud. Jadi koboido kita menghasilkan murid. Koboido kita menciptakan generasi baru. Asa undang olah generasi. Tetapi dari generasi kepada generasi, firman Allah akan terus diberitakan. Ketika kita berbuah, sama artinya kita sedang menunaikan amanat agung dalam kitab Matius 28 ayat 19 dan ayat yang kedua. Ketika engkau sedang berbuah, maka tak sadari mana masuk tak sadari. Gabecol mana korsea mahita na menghasilkan halak na korsea. Bagaimana orang yang tidak berbuah bisa memuridkan? Omong kosong itu. Tidak akan mungkin orang percaya yang tidak berbuah bisa memuridkan. Bisa membawa orang bertobat, memenangkan jiwa-jiwa itu untuk datang kepada Allah. Nah, dalam ayat yang berapa tadi? Ke-8-nya. Dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu mengenalnya. Ay orang berpangalaman. Tangan perbuin na dinggan, dako lo jol marot kita.
Nebering mo kasi kung matita ko, matipong pa. Rama, sopan. Luhog masopan. Orang akan tertarik. Dari banyaklah orang akan mengenal kita. Lewat seluruh perbuatan kita. Lewat seluruh perangai kita. Kita sedang menghasilkan buah. Itu yang Tuhan harapkan dalam hidup. Mari kita renungkan firman Tuhan datang pada siang hari. Supaya hidup kita jangan puas hanya begini-begini saja. Tapi hasilkanlah. Membawa jiwa bukan hanya tanggung jawab gembala. Untuk memuridkan bukan hanya tanggung jawab gembala atau hamba, tapi semua kita berpeluang dan memiliki tanggung jawab, kewajiban juga untuk memuridkan orang. Tetapi tidak akan mungkin itu tercapai kalau hidup kita pun belum menghasilkan buah. Saudara tahu, sesuatu pohon yang sudah berbuah, maka bisa dipastikan pohon itu sudah dewasa. Tidak persoalan dia besar atau kecil. Orang yang menghasilkan buah secara rohani, maka dia akan memiliki kedewasaan. Di situ nanti akan nampak bahwa dia sudah dewasa dalam hidupnya, berubah, dan dia boleh berbuat lewat seluruh perbuatan. Biarlah firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini yang berkati, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah, dan bukan hanya buah sebarang buah, tetapi firman Tuhan katakan menghasilkan buah yang baik. Dan pujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ina perdalam sasada Pak Yesus ada di slide, tolong di jok mahita suri. Di
Dina Mardana Usasana Maju Kamdoh Yesus Haleluya Dina Mardana Usasana Maju Kamdoh Yesus Sansila Sansila Lakmo Iman Super Sansila Yesus Kristus Tuhan kami. Dada Allah di taman kami Tuhan. Dada Allah di simairon kami oleh Yesus. Allah itu ngalah dia sidot holong derohan na tumbat sa ibalga. Diramoti holong kami oleh Tuhan Yesus. Di sini ada perjalanan doa pergulbit di perguluan kami. Perjalanan na tumbas sa ibal. Perjalanan di Portivi na Magina. Portivi na mula pono na Tuhan. Boy kami margugo. Allah na tungolong ni rohan na tumbas sa ibalga. Di parahawak na rohami Tuhan. Di tatakpo rohami oleh Yesus. Siapa rohami diumpi Tuhan. Manatap roh. Bantumangi roh Tuhan. Di sini ele-ele dohot aluan nabi Tuhan. Natotong Tuhan dia meluangkan Tuhan. Muliate badi oleh Yesus. Tidak berjalan habis sasara. Cocok na Tuhan lang maheu. Lamas na rohan nabi Tuhan. Alay persia rohami di oleh Yesus. Orang pengiriman nabi. Orang pengaluan nabi. Dan tinggal orang Muhammad Tuhan. Dan tadi orang Muhammad oleh Yesus. Dan pasang roh Muhammad oleh Tuhan.
ruang dan waktu, setiap kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi kami, maka kami akan melihat Engkau turut berkarya di dalamnya, memberi kemampuan dan kekuatan, bahkan menopang kami, bahkan mengangkat dan menggendong kami ketika kami terjatuh, ketika kami tidak mampu lagi bangkit. Tetapi Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, sekalipun kami Tuhan terseok, tertati-tati kami berjalan mengiring Yesus di dalam segala penderitaan yang kami alami. Tapi kami akan terus bergantung kepada-Mu, kami akan terus bersandar dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Engkaulah sobat kami yang setia, Engkaulah menara kami, tempat pengharapan kami, gunung batu dan kota benteng kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus, firman-Mu yang sudah berbicara, hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata. Satu hal yang kami tangkap, sia-sialah pengikutan kami kalau kami tidak menghasilkan buah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau hidup kami melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, menaruh pengharapan dan bergantung hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan janjikan hidup kami berbuah banyak, dan tidak akan pernah Tuhan mengalami musimnya kering. Terima kasih Bapa kami, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Ajar-ajari kami Tuhan, bimbing kami, bawalah kami berjalan masuk di dalam jalan kebenaran. Nyatakanlah isi hati-Mu, hal-hal yang akan Tuhan kerjakan, hal-hal yang Tuhan mau perkatakan. Bisikkanlah dalam hidup kami, agar kami Tuhan memahami setiap isi hati-Mu, agar kami memahami rencana-rencana-Mu, agar kami memahami maksud dan tujuan-Mu di dalam setiap hidup kami. Biarlah terjadi seluruh kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpinlah kami lewat kuasa Roh-Mu. Itulah Tuhan, api Roh Kudus yang akan menerangi hidup kami. Setiap langkah dan perjalanan kami, pikiran kami, hati kami, dan seluruh tindakan kami diterangi oleh terang api Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata. Firman-Mu yang sudah ditaburkan hamba-Mu, kiranya tidak hanya tertabur begitu saja, tetapi firman Allah akan boleh mengalami pertumbuhan di dalam tanah hati kami. Firman-Mu Tuhan akan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami hamba-Mu yang akan berangkat menuju Pematang Siantar dari kota Batam ini menuju Dumai, akan mengikuti Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia. Kami akan bertolak hari Selasa pagi Tuhan Yesus. Engkau yang akan membungkus kami, Engkau yang akan menaungi, menjaga dan melindungi dan menyertai, sehingga kami akan tiba dalam keadaan selamat dan kembali juga ke Pulau Batam, bergabung bersama dengan pelayanan Tuhan di tempat ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapak, memperserahkan pelayanan ini umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang hamba tinggal, biar mereka tetap boleh beribadah, bersekutu di tempat ini. Tuhan tetap berikan semangat bagi mereka, kesetiaan bagi mereka untuk beribadah dan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan uluran tangan, berkati persembahan pujian dari pemuda-pemuda. Berkatilah seluruh peribadatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dipermuliakan melalui persekutuan ibadah yang kecil. Terima kasih Bapak. Pada ini akan berakhir.
Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhanlah yang menghantar dan menimpakan sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tanpa kekurangan sama apapun. Terpujilah nama, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Bersama kita berdua, Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni maupun kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Lagu duduk. Yang kosong penuh kami kondi artahe. Berbicara sampai itu mau di sini, ada di situ. Tidak ada. Buat lagu Porsiai pesan menang.
overflow di Sunday. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.